Diberkati Tuhan. Ya, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita ajaib. Bapak Ibu, tahun 2021 ini belum terlambat, mungkin saya akan sampaikan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu yang merayakannya, supaya tahun ini kita boleh mendapatkan hal-hal yang lebih indah, kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan, terlebih kesehatan kita selalu dipelihara Tuhan, kita boleh senantiasa kuat di dalam rencana Tuhan yang ajaib. Ya, saya datang di beberapa persekutuan dan juga di beberapa gereja tahun 2021 ini, terkadang saya juga merinding ya. Kenapa? Ada salah satu gereja itu punya visi. Visinya adalah apa? Ini adalah tahun hidup dan mati. Waduh, saya kaget saudaraku ya. Kok gitu ya bikin visi saudaraku ya? Iya Pak, memang keadaan situasi virus corona ini bikin orang puasi, bikin orang setengah mati saudaraku ya. Tapi saya mau tetap katakan buat saudara, kita punya Tuhan yang selalu menjagai, melalui kesaksian tadi itu membuat kita kuat di dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu, saudara dan saya tahu bahwa negara mana di dunia ini yang bisa mengalahkan COVID-19, tidak ada saudaraku ya. Kita sudah tahu ada hampir 200 negara yang mengalami musibah seperti ini, dan bahkan di gelombang yang kedua ini lebih ganas saudaraku ya. Bahkan banyak orang yang harus, kita tahu sendiri sekarang Jawa dan Bali masuk PSBB saudaraku ya, yang membuat orang semua semakin sadar bahwa kita ini ada di dalam gelombang yang kedua. Bapak Ibu, saudara harus tahu, yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, apakah Tuhan itu tahu kondisi yang kita alami, Bapak Ibu ya. Saya mau katakan buat saudara, Tuhan itu tetap tahu. Halo, amin ya. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sebelum dunia dijadikan, bahkan juga sampai dunia ini berakhir, Tuhan itu tetap ada. Dan Tuhan mengetahui semuanya, saudaraku ya. Makanya saudara jangan menganggap setiap masalah dalam hidup kita ini besar. Tidak ada masalah dalam hidup Anda yang besar. Yang menjadi besar adalah pemikiran kita. Saya mau katakan buat saudara, setiap masalah dalam hidup kita itu adalah small thing, not big thing. Yang berarti sekali lagi sangat kecil. Tidak ada masalah kita yang besar. Kita harus tahu Tuhan kita yang besar. Seberat apapun masalah saudara, malam hari ini atau sore ini kita belajar dari perjalanan bangsa Israel ketika masuk ke tanah perjanjian. Ya, kalau Anda tahu bangsa Israel ini penduduknya cuma sedikit, ya, tidak sampai 10 juta, ya, 9 juta lebih sedikit ya. Tetapi kenapa negara ini ditakuti oleh banyak negara? Karena negara Israel sudah mengalami satu kata yang namanya proses, saudaraku ya. Proses yang dialami oleh Israel itu sudah sangat lama. Dia merdeka tahun 48, penduduknya cuma 9 juta kurang lebih, saudaraku ya. Dan se-Indonesia 1945 merdeka, penduduknya berapa? 260 juta sekian, saudaraku ya. Itu sing kelihatan, sing tidak kelihatan, tidak tahu berapa saudaraku ya. Tetapi kenapa Israel bisa sekali lagi menggoncangkan banyak dunia? Karena sekali lagi sebuah proses yang dialami oleh Israel itu sudah sungguh sangat lama. Di Mesir, dia ada di Mesir mengalami prosesnya Tuhan berapa lama? 430 tahun, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada di padang gurun berapa lama? 40 tahun Bapak Ibu ya. Kemudian dibuang di Babel berapa lama? 70 tahun. Jadi totalnya kurang lebih 540 tahun. Kurang lebih 5,5 abad saudaraku ya. Israel mengalami satu kata yang namanya prosesnya Tuhan. Saya mau ingatkan buat saudara, kalau saat ini kita mengalami pandemi mungkin 1-2 tahun atau 3 tahun, itu tidak ada artinya apa-apa bagi Israel. Kalau saudara mengalami proses, kita belajar dari Israel, yaitu apa? Orang yang tetap mengandalkan Tuhan, orang yang tetap bergantung sama Tuhan, selalu dipelihara Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan. Jadi kalau saudara tahu Tuhan kita itu ajaib, ayo
kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita lihat Israel itu kok bisa seperti itu karena apa? Ialah sore ini kita diberkati Tuhan dengan firman-Nya yang luar biasa. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 2 sampai yang ke-10. Saya baca ayat yang genap, tolong Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua saya akan baca, berkata demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tiga sama-sama. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. 7. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. 9. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Amin. Bapak Ibu, selama 430 tahun ketika Israel keluar dari Mesir, saudaraku ya, bukan untuk kemauannya sendiri, dikatakan tadi saudaraku ya, Tuhan tendang Israel itu bukan langsung masuk ke tanah perjanjian, tapi di padang gurun. Tuhan sengaja untuk ada di sana Israel, saudaraku ya. Saya mau katakan buat saudara, kesulitan-kesulitan yang terjadi hari-hari ini sekali lagi diizinkan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengetahui hatimu itu seperti apa. Setia atau enggak sama Tuhan. Kelihatan atau enggak sebagai seorang hamba Tuhan, terpanggil atau enggak sebagai seorang jemaat di dalam sebuah gereja. Ketika kita mengalami pandemi seperti ini, kita sekali lagi bercermin oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi jawaban buat kita semua. Beberapa gereja saudaraku ya, ketika di bulan 11, bulan 10 sempat ngundang saya, tiba-tiba cancel saudaraku ya, dan tidak jadi ibadah secara onsite atau tatap muka seperti ini. Dan ketika saya tanya saudaraku ya, beberapa penatuannya itu sempat berbisik kepada saya dan berkata bahwa Pak, kalau ibadah online itu tidak banyak biayanya Pak. Tapi kalau ibadah onsite atau ibadah tatap muka seperti ini biayanya besar. Saya jadi mengerti saudaraku ya. Ternyata banyak orang-orang itu yang masih perhitungan sama Tuhan. Tetapi gereja di tempat ini berani buka dan berani tatap muka dalam ibadah seperti ini. Saya mau ingatkan buat saudara, gereja ini dipilih Tuhan untuk menjadi terangnya Tuhan, untuk menjadi cahayanya Tuhan. Maka saudara yang hadir di tempat ini bersukacitalah karena Anda dipilih Tuhan untuk sekali lagi menjadi alatnya Tuhan yang ajaib. Amin. Jadi Tuhan mau ingatkan buat kita, Tuhan kadang-kadang uji anak-anaknya.
Apakah kita ini bergantung kepada manusia atau Tuhan? Berapa banyak kita tidak sadar ketika kita mengalami pandemi ini kita diingatkan Tuhan uji tiga hal dalam hidup kita. Yang satu, anak-anak Tuhan sekali lagi diuji supaya dia tidak bergantung kepada gereja, supaya tidak bergantung kepada hamba Tuhan, tapi hanya bergantung kepada Tuhan. Kalau saudara bergantung kepada Tuhan, Anda pasti diberkati Tuhan. Tuhan juga uji gereja Tuhan. Kenapa gereja Tuhan perlu diuji? Sebab ada banyak gereja sekarang yang sudah nyimpang daripada kehendak Tuhan. Ada banyak gereja yang sudah tidak jadi mempelai Kristus. Ada banyak gereja yang sekali lagi hidupnya tidak benar. Tuhan sedang murnikan semuanya itu. Jadi saya mau katakan buat saudara, yang kedua Tuhan juga uji gereja-gereja Tuhan. Gereja yang besar-besar sekarang diruntuhkan. Semuanya mimbar itu sepertinya bau busuk di mata manusia, saudaraku ya. Tuhan uji semuanya itu supaya gereja semakin murni dan menjadi mempelai yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan uji juga hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penatua, pelayan-pelayan Tuhan, part-timer, full-timer, semua diuji oleh Tuhan. Ya, apakah ketika mengalami kita tidak bisa ibadah secara onsite, apakah kita masih tetap beribadah kepada Tuhan? Apakah kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan? Tuhan uji semuanya itu. Di mana motivasi kita? Kalau kita motivasi kita benar hanya kepada Tuhan, percayalah jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Itu janji Tuhan buat kita semua. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau ingatkan buat kita, ayo apapun keadaan kita, ketika sekali lagi kita dibentuk dalam keadaan, dalam masalah seperti ini, ibaratnya kita ini ranting yang sedang dibersihkan oleh Tuhan. Ya, ada banyak kotoran-kotoran yang sedang dibersihkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dunia ini sekali lagi sudah terlalu bebas. Ya, Anda lihat homoseks sudah semakin menjadi-jadi, lesbian sudah semakin banyak, LGBT semakin banyak. Saya mau katakan sekali lagi, inilah dunia. Ya, gereja sudah banyak yang menjadi entertainment, saudaraku ya, fasilitasnya mewah. Kenapa Tuhan juga uji para pengusaha-pengusaha? Semua sekarang sedang diuji oleh Tuhan. Apakah kita setia sama Tuhan? Apakah saudara tetap berpaut kepada Tuhan? Diizinkan supaya sekali lagi, di manakah hatimu itu berada? Saudara ketika sungguh-sungguh sama Tuhan, apapun yang saudara kerjakan, saya yakin tahun ini engkau akan mengalami perubahan yang semakin ajaib. Karena Tuhan membuat semuanya baik dalam kehidupan kita. Mungkin sekali lagi ada banyak air mata, ya. Bahkan orang katakan tahun 2020 itu Pak, kerjanya cuma 3 bulan, Januari, Februari, Maret, ya. 9 bulan setelah itu tidak ada pekerjaan Pak. Jadi orang bilang tahun 2020 itu cuma 3 bulan kerjanya, ya. Setelah itu ditakuti dengan corona yang begitu ajaib, saudaraku ya, yang menggentarkan semua orang, ya. Saudara yakin enggak Tuhan itu enggak tinggalkan kita? Halo, amin saudaraku ya. Kalau sekali lagi kita enggak setia, Tuhan itu tetap setia. Sekalipun kita tinggalkan Tuhan, Tuhan akan kejar kita. Kenapa? Karena Tuhan punya prinsip mengasihi kita. Saudara kalau ada di tempat ini, saya mau katakan buat saudara, Tuhan itu punya prinsip omnipresent. Dia jagai saudara, dia jagai engkau, supaya dimanapun engkau berada, percayalah tangan Tuhan yang ajaib yang akan memelihara dan melindungi kita. Seperti Israel, ketika ada di padang gurun, ditendang oleh Tuhan ada di sana, dibiarkan oleh Tuhan ada di sana, tapi ketika ada di sana, Anda baca ayat tadi, itu mengingatkan kita, kalau Tuhan tetap memelihara dan melindungi Israel, meskipun ada di padang gurun. Saudara dan saya, meskipun kita belum jelas tahun 2021 ini apa yang terjadi, banyak beberapa hamba Tuhan mengatakan akan ada inflasi, akan ada devaluasi, saudaraku ya, sampai tahun 2023 orang banyak ngomong yang negatif, tapi saya mau katakan buat saudara, ayo ucapkanlah yang positif.
Yakinlah kita punya Tuhan yang besar. Kondisi boleh menggoncangkan dunia, tapi anak-anak Tuhan akan dipelihara, akan dicukupi, akan diberkati, akan diberi kesehatan. Saudara akan dibuat Tuhan berkemenangan di dalam segala hal. Amin. Bisa beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan kita sekali lagi itu adalah sempurna. Dikatakan tadi di ayat yang kelima, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Kalau anak tetangga kita datang ke rumah kita, ya, dia mecahkan pot bunga di depan kita, pot bunga di teras rumah kita, saudaraku ya, tiar pecah. Terus kita keluar, ibunya keluar, oh enggak apa-apa nak, nanti ibu akan benahi, sudah enggak apa-apa tinggalan pulang ya. Padahal dalam hatinya gerundel, saudaraku ya. Tapi kalau anak sendiri yang mecahkan pot itu, saudaraku ya, waduh mamane marah. Dari pagi sampai matahari terbenam tidak pernah berhenti marahnya. Kenapa? Karena anaknya sendiri. Kalau anak lain dibiarkan, saudaraku ya, tapi anak sendiri sekali lagi dididik lebih keras supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saudara dan saya ada di tempat ini diingatkan oleh Tuhan bahwa kita punya Bapa itu yang mengajari kita seperti seorang mengajari kepada anaknya. Jadi kalau kita ini diajar berkali-kali sama Bapak kita, jangan kita marah. Halo, amin. Kita masuk kepada step yang sungguh saudaraku ya, yaitu pemeliharaan Tuhan. Dikatakan tadi di ayat yang ketiga, jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau apa? Lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Masuk padang gurun ketika dibentuk, ada satu kalimat yang bagus, di situ dikatakan apa? Membiarkan lapar. Tuh, saudaraku ya. Membiarkan saudara dan saya ada di tempat ini supaya pakai masker. Tuh, saudaraku ya. Membiarkan supaya kita selalu suka cuci tangan. Bawa sanitizer di mana-mana. Semua disemprot, uang disemprot, tangan disemprot, saudaraku ya. Kaki disemprot, muka disemprot, semua disemprot, saudaraku ya. Kenapa? Takut ketularan virus, saudaraku ya. Saya mau katakan sekali lagi, ini dibiarkan oleh Tuhan. Ya, kalau dulu pulang ke mandi 1 hari 1 kali, tapi sekarang habis keluar kita mandi, habis keluar kita mandi, sehari bisa 3-4 kali. Sekali lagi dibiarkan oleh Tuhan, supaya saudara dan saya diingatkan, hidup ini ada aturan mainnya, gak sembarangan. Dulu habis pegang uang, kita pegang pisang goreng langsung nyemplok, saudaraku ya. Tapi sekarang beda, saudaraku ya. Kita harus cuci tangan dulu, saudaraku ya, supaya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tidak terkena virus, saudaraku ya. Jadi saya mau katakan, saudaraku ya, ada bagian sekali lagi yang tidak pernah lepas dalam hidup kita, saudaraku, yang harus kita kerjakan supaya saudara dan saya diingatkan oleh Tuhan, supaya kita sadar. Tuhan katakan sekali lagi, diberikan mana, saudaraku ya, supaya apa, saudaraku ya, aku biarkan engkau lapar, supaya sekali lagi ada punya harapan kuat kepada Tuhan. Orang sekali lagi ketika ada dalam tekanan yang berat, dia bisa meninggalkan Tuhan, bisa juga dia semakin erat sama Tuhan. Orang Israel akhirnya semakin erat sama Tuhan ketika ada dalam kelaparan. Saudara, ketika ada dalam tekanan, jangan kita tinggalkan Tuhan, semakinlah melekat. Jangan cuma mendekat, tapi melekat sama Tuhan. Kalau Anda melekat sama Tuhan, maka ada banyak ranting yang perlu dibersihkan. Biarlah Tuhan bersihkan, supaya Anda kedapatannya bersih di hadapan Tuhan. Dan setiap doa kita pasti dijawab Tuhan. Amin. Jadi meskipun sekali lagi pekerjaan kita tidak sempurna, meskipun sekali lagi gaji kita dipotong, saudaraku ya, Tuhan mau ingatkan kita supaya kita tidak menghalalkan segala cara. Jangan kita menjadi pribadi yang tipsani, tahu tipsani, tipu sana, tipu sini, saudaraku ya.
Ada banyak orang sekarang sudah melakukan seperti itu. Kenapa? Karena ada dalam desakan, ada dalam tekanan. Jangan juga punya mental yang minta-minta. Saya mau ingatkan buat kita, buat semua yang ada di tempat ini, selama kita berapa bulan ini, hampir 10 bulan saudaraku ya, atau 11 bulan ini kita masuk di masa pandemi ini, adakah di sini yang berkekurangan? Halo? Tidak ada berkekurangan, kenapa? Karena Tuhan yang memelihara Anda. Kalau Tuhan yang memelihara kita, semuanya itu akan baik. Amin. Aku biarkan engkau lapar, dan dikatakan aku berikan engkau mana. Makanan yang fresh from the oven, yang diambil sebelum matahari terbit, saudaraku ya. Kalau di rumah ada 4 orang, suami, istri, anak 2, jadi cuma 4, tidak boleh ngambil 5, tidak boleh 6, danjek namanya saudaraku ya. Jadi cuma ngambil 4 saudaraku ya. Kenapa? Kalau ngambil 5, nanti yang kelima matahari terbit akan jadi busuk saudaraku ya. Dan anehnya Tuhan bilang nanti di hari yang ke-6, ambillah 2 kali lipat. Kalau 4 orang ada di rumahmu, maka ambillah 8 mana. Dan ketika matahari terbit yang ke-5 sampai yang ke-8 itu tidak bisa musnah, tidak bisa busuk karena dijagai Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, inilah berkat Tuhan yang saya mau katakan, syukuri berkat yang kita terima, besar maupun kecil. Jangan sekali lagi kita ambil berkatnya orang. Halo, amin. Tetap syukuri meskipun kecil, Tuhan tetap pelihara kita. Kalau dulu kita bisa belanja segala macam saudaraku ya, 1 bulan kalau enggak habiskan duit 100 juta enggak nyaman saudaraku ya. Sekarang Anda belanja cuma sebulan 5 juta, ayo syukurin. Percayai bahwa itu semua yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kita. Kalau Anda tetap syukuri, maka Tuhan akan terus memelihara hidup kita. Makanya dalam keadaan apapun, saya mau katakan buat saudara, mana selalu ada di rumah Anda. Artinya pertolongan Tuhan hari ini, kemarin, besok, selamanya tetap ada di rumah Anda. Amin. Itulah pemeliharaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, inilah yang Tuhan mau ingatkan buat kita. Makanya di Matius pasal 6, di situ dikatakan, mana yang lebih hebat, makanan atau hidupmu? Dikatakan Tuhan seperti itu. Mana yang lebih hebat, pakaian atau tubuhmu? Saudaraku ya. Burung di udara dipelihara, bunga bakung di ladang dihiasi. Semuanya itu tidak seindah daripada Raja Salomo yang mengenakan baju kemegahannya. Saya mau katakan buat saudara, burung di udara itu dipelihara. Ini perkataan, ini kata-kata yang sekali lagi menghina. Yang artinya saudara dan saya diingatkan bahwa Tuhan kita itu sungguh-sungguh ajaib adanya. Dia sanggup mengadakan segala macam cara untuk memelihara kita. Halo, amin. 2010 ya, 2010-2011 saudaraku ya. Ketika saya mengadakan satu syukuran, saya selalu punya prinsip ya, kalau makan bersama itu ngundang orang 50, saya selalu ngomong sama pihak catering, siapkan 100 saudaraku ya. Kenapa? Karena saya pengalaman selalu kurang kalau menyediakan pas saudaraku ya. Jadi saya selalu sediakan lebih. Kenapa saya lebihkan? Karena saya tahu ada banyak nanti yang diundang itu selalu ibu-ibunya terutama bawa kresek saudaraku ya. Jadi saya mau katakan sekali lagi, itulah lagu lama saudaraku ya, yang tidak pernah berubah dulu sekarang selamanya ya. Jadi belum sekali lagi dia makan, tapi kreseknya diisi dulu. Ketika ketahuan saya, dia sedikit malu. Saya tanya, buat siapa itu? Buat yang di rumah. Katanya gitu. Oh, yang di rumah enggak hadir, tapi bawa kresek saudaraku ya. Jadi makanan itu setelah selesai semuanya habis, makanan tidak ada yang tersisa saudaraku ya. Padahal yang datang 40 disediakan makanan 100, habis semuanya. Yang paling sisa biasanya apa? Nasi putih. Pintar saudaraku ya, pengalaman saudaraku ya. Nasi putih, pihak cateringnya tanya, Pak ini dibawa Bapak bawa atau saya ambil?
Saya bilang di rumah buat apa? Ya sudah bawa pulang aja. Tapi pembantu saya langsung bilang, enggak usah Pak, ditinggal saja. Loh, saya katakan buat apa? Akan kau jemur untuk jadikan karak gitu saudaraku ya. Oh enggak Pak, saya nanti taruh di atas saudaraku ya. Dan dia bilang nanti akan datang burung-burung yang makan. Dia bilang segitu saya langsung ingat Injil Matius 6 saudaraku ya. Bahwa ternyata ini orang non-Kristen ya, bukan orang Kristen. Dia pelaku firman. Dia ingat kalau ngasih makan burung di udara, saudaraku ya. Jadi saya mau katakan buat saudara, Tuhan itu punya segala 1001 macam cara untuk berkati kita. Kita pikir orang si A berkati kita, ternyata Tuhan kasih orang si D yang tidak seberapa mampu, yang tidak seberapa punya, bisa berkati kita. Halo, amin. Ternyata inilah caranya Tuhan. Jadi saudara jangan atur Tuhan. Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Dikatakan tadi pakaianmu tidaklah jadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Ini bicara tentang perlindungan Tuhan. Dikatakan 40 tahun berjalan. Di gurun, di padang gurun, bukan di mall. Halo. Kalau kita jalan di mall, dari pagi terbit matahari sampai terbenam, kita kuat saudaraku ya. Dari Pasar Atom tutup, kita pindah Tunjungan Plaza. Tunjungan Plaza tutup, kita pindah PTC saudaraku ya. Kita bisa lakukan itu satu hari saudaraku ya. Berulang-ulang, kaki kita tidak pernah bengkak. Kenapa? Karena kita lihat macam-macam saudaraku ya. Di mall kita bisa bebas. Tapi ini di padang gurun, Anda yang pernah ke Israel, Anda ke padang gurun, Anda akan kaget. Kenapa? Itu siang, ya panasnya itu luar biasa. Malam dinginnya luar biasa. Jadi kalau Anda ada di Indonesia ini bersyukurlah saudaraku ya. Di cuaca yang tropis ini meskipun sekali lagi ada di mengalami hujan yang ekstrim beberapa hari, beberapa bulan ini, tapi tetaplah bersyukur. Di luar negeri itu saya dengar ada salah satu teman saya tinggal di luar negeri, hujan saljunya Pak gila-gilaan, minusnya sampai minus 30 saudaraku ya. Dia sampai kaget saudaraku ya, ternyata dia punya peliharaan anjing, secara tidak sengaja keluar saudaraku ya, dan tidak kembali lagi. Ya, dia pikir anjing ini biasanya kembali lagi, tapi kenapa kok tidak kembali? Dicari ke sana kemari tidak ada. Ternyata anjingnya mati, membeku di luar, saudaraku ya. Jadi saya mau katakan buat saudara, cuaca sekarang seperti ini, saudaraku ya, mengingatkan kita. Ini loh Israel ada di padang gurun, ya, ada matahari, ada pasir, ada angin yang kencang, saudaraku ya. Dikatakan kakinya tidak bengkak, kasutnya tidak rusak, ada perlindungan Tuhan. Waktu berjalan sekali lagi siang hari saudaraku ya, kulitnya tidak terbakar. Kenapa? Tuhan kasih tiang awan di siang hari. Dan di malam hari Tuhan kasih apa? Tiang api. Supaya apa? Suhunya stabil. Supaya sekali lagi temperaturnya ideal. Itu orang-orang Israel suhunya mungkin 35, sekian sampai 36,2 atau 5 saudaraku ya. Nanti kalau saudara dicek suhu 37,5, wah pasti corona, saudaraku ya. Enggak saudaraku ya, cuman canda. Jadi saya mau ingatkan buat saudara di temperatur yang ideal. Sehingga sekali lagi berjalan mereka tidak akan lesu saudaraku ya. Kalau kita berjalan mungkin sekali lagi semuanya akan berubah. Tetapi kalau Anda sadar ada perlindungan Tuhan, semuanya akan jadi baik saudaraku ya. Semuanya jadi sempurna karena kita tahu kita punya Tuhan yang melindungi kita. Amin. Halo, amin. Yesus mengutip firman-Nya. Ya saudaraku ya, Tuhan mengcover kita untuk menjagai kita. Makanya saudara harus punya waktu untuk Tuhan dan firman-Nya. Ya, supaya sekali lagi firman-Nya menjagai kita dan melindungi kita. Jangan percaya dengan apa kata orang, apa kata hamba Tuhan, tapi apa kata firman Tuhan, apa kata Tuhan, itulah yang harus Anda lakukan setiap hari supaya hidup Anda berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Dan ini janji Tuhan,
di ayat yang ke-7 tadi dikatakan, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Saudara, saya mau katakan, ketika kita sudah melewati pandemi nanti, Anda-anda yang setia sama Tuhan, Anda-anda yang tekun sama Tuhan, percayalah, ada kemenangan beserta dengan kita. Amin. Jadi ini mengingatkan buat kita bahwa tidak akan pernah masalah itu selamanya ada dalam hidup kita. Selalu ada impact dalam hidup kita. Ya, ada dosa, ada pengampunan, ada penderitaan, ada berkat, ada pengampunan, ada kemenangan, dan ada kemenangan, ada kerajaan surga menyertai kita. Jadi kalau saudara percaya sampai pada bulan ini dipelihara Tuhan, percayalah nanti tahun 2021 ini Tuhan akan nyatakan dalam hidup Anda mujizat-mujizat yang besar, mujizat-mujizat yang ajaib. Oh, yang seperti tadi Anda dengar bahwa pohon delima, pohon zaitun, pohon anggur akan berbuah, saudaraku, ya Anda akan terkejut bahwa tiba-tiba kehidupanmu diubahkan Tuhan. Anda akan terkejut bahwa pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan yang ajaib terjadi di tahun 2021 ini. Jadi meskipun sekali lagi ada di padang gurun, meskipun ada di dalam masalah yang berat seperti ini, saya mau ingatkan buat saudara, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah lepas atas hidup kita. Amin. Orang katakan, Pak, pasti semuanya selesai. Oh, memang semuanya akan selesai, tapi beda dengan anak-anak Tuhan yang menanti dengan sungguh-sungguh, yang menanti dengan tekun dan setia. Percayalah, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan bahwa jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Anda yang bertekun, Anda akan terima penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang ajaib yang kita akan lakukan, yang kita terima bersama dengan Tuhan. Amin. Kurang lebih bulan 12 awal, saudaraku ya, salah satu teman saya juga kontak saya, Pak, tiba-tiba tubuh saya ini panas, ya. Masa saya ini kena COVID, Pak? Ya, saya bilang tetap minum obat, doa, percaya Tuhan akan jamah dan sembuhkan engkau, ya. Dan ketika hari ketiga panasnya tidak turun, ya. Dan dia cek swab, ternyata positif. Dengar kata positif itu, saudaraku ya, waduh, telepon saya itu sambil nangis itu 15 menit tidak mandek, saudaraku ya. Loh, saudaraku ya, 15 menit tidak mandek. Saya bilang air matamu enggak menyelesaikan masalah. Ayo lakukan apa yang kamu bisa, Tuhan melakukan apa yang kamu tidak bisa. Tetaplah yakin kalau ini diizinkan Tuhan atas hidupmu, berarti engkau diminta Tuhan untuk semakin setia, untuk semakin tekun. Dia ketika masuk rumah sakit, dia ngabarin saya, day by day, setiap hari dia ngabarin saya, saudaraku ya, keadaannya seperti apa, meningkat atau makin baik, saudaraku ya, hanya kurang lebih 10 hari dia ada di rumah sakit, dan keluar dan diisolasi mandiri, saudaraku ya, di hotel dia isolasi mandiri, saudaraku ya, dan dia baru di situ dia bisa bersyukur kalau Tuhan itu yang melindungi dia. Saya mau katakan buat saudara, kalau kita itu sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Halo, amin. Tuhan akan menjagai kita, Tuhan akan membuat kehidupan kita beda. Kenapa? Karena kita akan melihat bahwa orang-orang yang bersama dengan Tuhan, dengan orang-orang yang tidak bersama dengan Tuhan akan ada perbedaannya. Halo, amin. Jadi kalau Anda ada bersama dengan Tuhan, percayalah, Tuhan akan menyertai dan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ayat terakhir, ayat 10 tadi berkata,
begini saudaraku ya, ayat yang bagus berkata demikian. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Saya mau katakan buat saudara, sekarang 24 Januari 2021, Tuhan sudah tunggu kita di 31 Desember 2021. Nanti Anda ingat kata-kata saya, Desember 31, Tuhan katakan hari ini, engkau akan memuji, mengucap syukur kepada Tuhan. Halo, amin. Itu yang Tuhan mau katakan buat saudara. Ayo satu keluarga nanti 31 Desember 2021 bergandengan tangan. Suami istri bergandengan tangan, anak orang tua bergandengan tangan, cucu menantu bergandengan tangan, semua bergandengan tangan. Pak, saya seorang diri ya, pegang tembok saudaraku ya. Enggak apa-apa saudaraku ya. Ayo percaya, mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, memelihara dan melindungi kita. Amin. Jadi kalau mau share buat saudara, ada banyak kesaksian. Masa-masa pandemi ini Tuhan pelihara anak-anak Tuhan dengan ajaib. Ada banyak kesaksian. Ada banyak orang yang jatuh dalam pekerjaannya, ternyata Tuhan bangkitkan dengan usaha yang baru. Dan di situ Tuhan bisa kembangkan dengan secara yang ajaib. Saya mau katakan semua itu rencana Tuhan. Jadi saudara ada di tempat ini, ayo nanti Tuhan katakan engkau akan memuji Tuhan. Ya, akhir tahun kita akan berkata, thanks God. Engkau memberi aku kesehatan, engkau memberi aku hikmat, engkau memberi aku kekuatan, engkau memberi aku berkat yang baru. Sehingga tahun ini aku bisa lewati dengan sukacita karena Tuhan yang menyertai dan memberkatiku. Amin. Anda percaya sore ini atau malam hari ini diberkati Tuhan? Yang percaya lambaikan tangan. Haleluya. Jadi saya beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Percaya bahwa sore ini atau menjelang malam ini Tuhan akan memelihara kita di tahun 2021 ini dengan kemenangan, dengan caranya yang ajaib. Dan yang kedua, Tuhan akan melindungi kita. Anak, suami, istri, keluargamu akan dilindungi Tuhan. Dijauhkan dari maut, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari celaka, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini perkataan Tuhan, pegang dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami kemenangan. 31 Desember 2021, ucap syukur sama Tuhan. Kalau hari ini engkau dengar firman Tuhan, Tuhan itu baik adanya. Amin. Pejamkan mata Anda, kita akan nyanyikan sebuah lagu.